wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membahas tentang minuman beralkohol atau mabuk-mabukan. Jadi langsung saja teman-teman, agama dan negara melarang mengkonsumsi minuman keras yang beralkohol dosis tinggi. Namun larangan itu kadang bertabrakan dengan kasus nyata atau kejadian nyata. Karena pabrik dan kiosnya masih banyak yang berjualan botolan beralkohol. Terbukti masih banyaknya orang yang bermabuk-mabukan. Yang menjadi pertanyaan saya, Mbak, apa sih untungnya orang suka bermabuk-mabukan itu? Terima kasih. Agama dan negara melarang orang minum atau minum yang beralkohol atau orang yang bermabuk-mabukan. Apapun yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh negara tentu akan merugikan diri kita sendiri. Iya. Saya ulangi lagi bahwa agama manapun, apapun agamanya, selalu melarang orang yang bermabuk-mabukan atau orang yang minum minuman beralkohol yang melalui batas atau yang melalui batas yang ditentukan. Sehingga apabila kita akan mabuk-mabukan atau kita akan minum air keras atau minum yang beralkohol, tentu ada aturan-aturan tersendiri agar aman dan terkendali yang dimana tidak akan mengganggu kepada kesehatan kita. Sehingga pabrik membuatkan minuman yang beralkohol itu sebenarnya bukan untuk mabuk-mabukan, sehingga untuk meraih dengan kesehatan. Namun sebaliknya mas, justru kita dipergunakan untuk hal-hal yang salah adalah digunakan untuk bermabuk-mabukan. Yang menjadi pertanyaan Mbak Lulu, apakah ada untungnya orang yang bermabuk-mabukan? Yang jelas selalu merugikan dan selalu merugikan kepada tubuh kita. Banyak sekali dari saudara-saudara kita yang mereka pakar-pakarnya orang mabuk, namun mereka akan berhenti apabila mereka sudah sakit-sakitan. Apabila mereka sudah sakit-sakitan, maka mereka akan berhenti. Di dalam pertanyaan Mbak Lulu, apakah untungnya, bahwa di sini tidak ada untungnya, hanya saja orang yang senang kepada minuman keras yang beralkohol, minuman keras yang beralkohol, mereka memang memiliki kepuasan tersendiri sehingga mereka punya gaya hidup yang baru. Dianggap mereka adalah orang-orang yang tren atau orang-orang yang modern atau orang-orang yang memiliki misi-misi seperti orang-orang luar negeri. Sehingga kita hanya bergaya-gaya saja. Sehingga di dalam kita bergaya, kita akan rugi di dalam kita menjalani hidup, dan rugi di dunia dan di akhirat, terutama rugi kepada kondisi kesehatan kita. Sehingga banyak sekali orang-orang yang dirugikan dengan orang-orang yang bermabuk-mabukan. Kami juga pernah didatangi oleh seseorang yang mereka mabuk semalam habis sekitar 15 botol dalam satu malam, sebanyak 2 orang. Sehingga setelah mereka pulang kemudian tidur, setelah dia bangunnya jam 12 siang, tiba-tiba mereka bertanya kepada ibunya, "Bu, ini kok enggak siang-siang, Bu?" Ibunya menjawab, "Ini sudah jam 12 siang, Nak." "Masa, Bu, jam 12 siang?" "Iya." "Coba, ini hawanya kan sudah panas. Kenapa kamu tanya begitu?" "Loh, saya kok merasa kegelapan, Bu." Kemudian mereka dibangunkan ibunya, ternyata mereka matanya mendapatkan kebutaan. Seketika mereka kebanyakan alkohol, langsung matanya buta. Itu padahal sebelum tidur masih bisa melihat, Bang, ya? Iya. Kemudian mereka dibawa ke rumah saya agar bisa disembuhkan. Setelah saya lihat di dalam korneanya, sehingga matanya sarafnya sudah terbakar sehingga kita tidak bisa menyembuhkan, dan mereka menyesali sampai sekarang, dan mereka sudah tidak bisa bekerja. Mereka menjadi kesusahan daripada keluarganya, dan mereka menjadi repotnya di dalam suatu keluarganya. Tentu orang mabuk-mabukan itu akan rugi di belakang hari. Ada kisah-kisah lagi, kita akan membicarakan tentang gaya atau action, atau mereka merasa puas karena mereka senangnya, indahnya untuk bermabuk-mabukan. Ada seseorang yang mereka adalah pakarnya, empunya dalang. Mereka bernama Mbah Narto Sabdo, dalang dari Semarang yang sangat terkenal sekali. Dalang yang sebagai empunya dalang. Mbah Narto Sabdo pada saat pulang daripada tanggapan, mereka berjagungan di depan rumah. Kemudian mereka didatangi oleh beberapa pemuda. Mereka minta uang kepada Mbah Narto Sabdo. "Mbah, saya minta uang." Mbah Narto menjawab, "Untuk apa?" "Saya ingin mendem-mendem bersama teman-teman saya." Akhirnya jika Mbah Narto langsung mengambilkan uang karena nanti daripada bikin kacau. Kemudian Mbah Narto bilang, "Kamu akan saya kasih uang, namun saya ingin tahu bagaimana caranya kamu minum." "Silakan, Mbak, tidak apa-apa. Yang penting saya minta uang yang banyak." Langsung sama Mbah Narto Sabdo dikasih uang banyak. Kemudian Mbah Narto mengintai dari belakangnya bersama dengan temannya ke tempat
sentralnya pemuda yang mabuk-mabukan. Setelah itu beri beberapa puluh botol, terus kemudian ada 5 orang yang minum dan mabuk-mabukan. Setelah diamati oleh Mbah Narto Sabdo, akhirnya Mbah Narto Sabdo menyimpulkan, setelah minum 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1 botol, 2 botol, 3 botol, bahkan yang menjadi ekstrim, minumnya tidak pakai gelas, langsung 1 botol diminum, ambil lagi 1 botol diminum lagi, ambil lagi 1 botol diminum lagi, dengan bercerita pula dengan teman-temannya. Seketika 1 orang habis 5 botol, mereka merasa mumet dan mereka merasa mual-mual dan muntah-muntah. Akhirnya mereka pulang dengan sempoyongan, dengan gelangsaran, artinya mereka berjalan, kemudian sempoyongan, jatuh, bangun lagi, berjalan, jatuh lagi, sambil muntah-muntah, berjalan lagi, jatuh lagi. Akhirnya Mbah Narto menitipkan kata-kata, usahakan ini yang terakhir, jangan sampai mendem lagi, kalau bisa saya ingatkan. Kemudian Mbah Narto pulang. Setelah Mbah Narto pulang, ternyata di rumah ada beberapa para yogo-yogo atau niyogo, yang mana mereka menanti Mbah Narto Sabdo akan ada urusan tersendiri. Setelah itu Mbah Narto langsung mengambil kendang dan teman-temannya disuruh untuk memegang yaitu tabuh agar diberi karangan-karangan yang baru. Sehingga pada saat Mbah Narto melihat orang yang mabuk bersempoyongan, maka Mbah Narto mengarang gending yang dinamakan gending gelangsaran. Kemudian setelah mereka mengarang gending gelangsaran, Mbah Narto menyimpulkan bagaimana pengamatan Mbah Narto pada saat orang mabuk minum 1 botol. Terus bagaimana pengamatan Mbah Narto orang itu minum 2 botol, terus minum 3 botol, minum 4 botol, yang terakhir 5 botol mereka sudah bubar, tidak tahan lagi karena kepalanya sakit dan mereka muntah-muntah dan berjalan dengan sempoyongan. Akhirnya Mbah Narto Sabdo ditanya oleh temannya, atau ditanya oleh anak buahnya, dan ditanya oleh para sinden-sinden yang ada di situ, apa Mbah keuntungannya orang minum dan kira-kira rasanya bagaimana? Mbah Narto juga sama menjawab bahwa itu adalah orang yang bergaya, mereka puas sekali apabila bisa minum dan mabuk-mabukan. Terus kemudian Mbah Narto bisa membayangkan pada saat orang minum pertama kali habis 1 botol, Mbah Narto bisa merasakan bahwa minum 1 botol masuk ke dalam mulut kita, beredar ke seluruh tubuh kita, rasanya adalah kemeramnya semangat, sehingga badan mulai panas. Maka di dalam minum 1 botol, air tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita, rasanya semelenget, hangat atau sumuk. Maka Mbah Narto mengatakan dengan kata-kata minum yang pertama kali diberi nama Eko Patmo Sari. Saya ulangi lagi, minum pertama kali yang masih sehat dan mereka merasakan kesegaran dan kebugaran di dalam satu tubuh, merasakan semelengat atau hangat, maka dinamakan minum 1 kali dinamakan Eko Patmo Sari. Artinya Eko adalah wilangan 1, Patmo Sari adalah merupakan bunga yang sedang mekar, sehingga orang yang minum 1 kali itu seperti kembang yang lagi mekar, artinya lagi harum-harumnya, lagi enak-enaknya orang yang meminum itu. Kemudian pengamatan yang kedua dari Mbah Narto Sabdo, maka dinamakan Dwi Mertani. Jadi ada orang minum 2 botol, setelah 1 botol kemudian minum lagi 2 botol, Mbah Narto menamakan dengan nama Dwi Mertani. Dwi adalah wilangan loro, Mertani waroto sajroning badan, sajroning anggur. Artinya minum yang kedua itu sudah mulai merata ke dalam seluruh tubuh kita. Sekali lagi, Dwi Mertani, Dwi wilangan loro, Mertani waroto atau sudah merata, sehingga dari matanya sudah mulai merah, kepalanya sudah mulai agak pusing, kemudian badannya sudah merasa panas. Itu minum yang kedua. Kemudian minum 1 botol lagi, berarti minum sudah ketiga. Mbah Narto menamakan dengan Trikawulo Busono. Saya ulangi lagi, Mbah Narto menamakan minum 2-3 botol dinamakan Trikawulo Busono. Tri adalah 3, Kawulo adalah batur, Busono adalah pakaian, sehingga orang minum yang ketiga seperti Bendoro memberikan andanya pakaian agar andanya atau anak buahnya
bisa senang, atau seperti rasanya orang yang pengangguran diberi pekerjaan, atau seperti halnya orang yang mengantuk diberi bantal. Sehingga ringkesnya orang yang minum 3 botol atau minum yang ketiga kali itu mereka merasakan kenikmatan yang tak terhingga, seperti mereka bisa menghalusinasikan, bisa membayangkan sesuatu yang indah-indah saja. Kemudian Mbah Narto mengamati minum yang keempat botol lagi, dinamakan Catur Wanoro Rukem. Saya ulangi lagi, minum yang keempat dalam 4 botol dinamakan Catur Wanoro Rukem. Catur adalah 4, Wanoro adalah kera, Rukem adalah buah-buahan. Sehingga minum yang keempat seperti kera yang bersuka cita mendapatkan buah-buahan, mereka senang sekali. Artinya minum yang keempat suka sekali, senang sekali bagi orang-orang yang merasakan atau terbiasa mabuk. Kemudian yang terakhir, mereka sudah kelihatan tidak sadarkan diri, tapi mereka tetap minum lagi. Maka minum yang kelima botol atau minum yang kelima disebut dengan kalimat yaitu Ponco Suro Panggah. Saya ulang lagi, minum yang kelima botol dinamakan Ponco Suro Panggah. Ponco adalah 5, Suro artinya berani, Panggah tatak dan tanggun, sehingga orang yang mendem, orang yang mabuk minum 5 botol apabila ditantang siapapun tidak merasa takut. Walaupun mereka sempoyongan. Sebenarnya orang yang minum 5 botol apabila didorong saja sudah jatuh tersungkur. Tapi perasaannya yang minum itu merasa besar, merasa sakti, merasa berani kepada siapapun, tidak takut. Sehingga minum yang kelima botol mereka tidak takut kepada siapapun, walaupun ditantang sebesar apapun, sesakti apapun, mereka sama sekali tidak gentar. Maka disebutkan dengan nama Ponco Suro Panggah. Ponco Limo Suro Ani Panggah Tanggun, artinya tetap Panggah berani kepada siapapun. Sehingga disitulah letaknya teman-teman. Apabila orang yang minum terlalu banyak, mereka merasa besar, merasa sakti, pada diri kita sendiri keropos, diri kita sendiri sempoyongan dan tidak punya kekuatan apapun. Dan orang yang lagi mabuk pasti mereka akan lupa segalanya. Kesimpulannya, apabila orang yang bermabuk-mabukan di samping merugikan diri kita sendiri, akan merugikan kepada pihak orang lain dan merugikan kepada keluarga dan memalukan keluarga, dan termasuk akan merugikan kesehatan kita. Dalam penyampaian ini kita tidak merasa untuk menyinggung atau menyindir kepada siapapun, namun ini hanya sebagai gambaran saja agar kita mendapatkan edukasi yang sifatnya membangun. Semoga dengan adanya ini maka bagi saudara-saudara kita yang memang gemar kepada minuman-minuman keras, maka semoga mereka akan ingat menjadikan orang-orang yang baik, dan mereka akan mencintai dirinya sendiri, dan mereka menyayangi kesehatannya sendiri, dan mereka akan menjadi orang terhormat, dan mereka akan menjadikan orang yang menganut agama dengan benar-benar mereka yaitu penganut yang sejati, benar-benar mereka menjalani agamanya atau ibadahnya yang benar-benar sempurna. Sehingga banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang gemar dan senang menjalani minuman-minuman keras, diperingatkan siapapun tidak rewel, tidak gugu, diperingatkan istri juga tidak manut, namun setelah mereka merasakan akibatnya, mereka sakit-sakitan, baru mereka menyesali dan menyesali. Semua ini yang saya ceritakan tidak orang lain, namun hanya teman saya, teman akrab saya, yang ini mereka sudah merasa menyesali atas perbuatannya, dan alhamdulillah mereka menjadikan orang yang baik-baik, dan mereka dihormati dengan teman-temannya, dihormati oleh keluarganya, dan mereka semakin sehat, dan mereka berhasil dalam menggapai cita-citanya, bekerja dengan sukses, dan mereka rukun di dalam sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, Mbak. Dari pengalaman Mbah Narto yang telah diceritakan oleh teman dekat Mbah Kendil, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Kita kembalikan lagi, hidup ini adalah pilihan teman-teman. Jadi terserah kalian ingin memilih apa jalan hidup kalian, tapi kami berdoa semoga kita semua selalu dilindungi, dan bagaimanapun perjalanan kita pada akhir hayat kita kembali ke jalan Allah. Mbah Kendil mungkin ada tambahan lain? Apabila ada kata-kata saya yang mungkin menyakitkan pada hati Anda, murahlah Anda untuk memberikan ampunan. Bahwa kita merasa tidak sempurna dan kita banyak kesalahan dan dosa, sehingga semoga apa yang saya ucapkan ini dianggap salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nabi, amin amin ya rabbal alamin.